Bagaimana menjelaskan Trinitas tanpa jatuh ke dalam triteisme, tiga Tuhan, atau modalisme? 1. Mulai dari keesaan Allah. Alkitab menekankan Allah itu Esa. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesaya 45 ayat 5. Akulah Tuhan, dan tidak ada yang lain, selain aku tidak ada Allah. Ini menegaskan monoteisme Kristen, keyakinan fundamental bahwa hanya ada satu Allah. Jadi ketika kita berbicara tentang Trinitas, kita tidak menambahkan Allah baru, tetapi menegaskan tiga cara Allah menyatakan diri dalam pribadi. Tiga pribadi yang berbeda. Setiap pribadi dari Trinitas berinteraksi secara nyata tanpa mengurangi keesaan Allah. Bapa, sering disebut sebagai yang mengutus, Yohanes 3 ayat 16, Matius 6 ayat 9. Anak, Yesus Kristus datang ke dunia sebagai manusia, Yohanes 1 ayat 1-14, Yohanes 14 ayat 9. Roh Kudus, hadir dalam hidup orang percaya, membimbing, menghibur, Yohanes 14 ayat 26, Kisah Para Rasul 5 ayat 3 dan 4. Catatan, dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 3 dan 4, Petrus mengatakan berbohong kepada Roh Kudus sama dengan berbohong kepada Allah, menunjukkan keilahian Roh Kudus sejajar dengan Bapa dan Anak. Setiap pribadi berbeda dalam relasi dan peran, tetapi satu substansi, essence, mereka adalah satu Allah yang sama. 3. Trinitas versus triteisme. Triteisme salah karena membuat tiga Allah yang terpisah. Dalam kekristenan, ada tiga pribadi, bukan tiga entitas independen. Mereka saling berhubungan dan satu dalam hakikat, ousia. Sejarah, Konsili Nikea, 325 Masehi, menekankan Yesus, sehakikat, homoousios, dengan Bapa, menolak ajaran Arius yang merendahkan Yesus menjadi makhluk ciptaan. Ini menjaga keseimbangan antara keesaan dan keberadaan pribadi. 4. Trinitas versus modalisme. Modalisme salah karena menyatakan satu Allah tampil dalam tiga mode berbeda. Misal, Bapa dahulu, Anak kemudian, Roh Kudus setelahnya. Kekeliruan ini menghapus relasi internal dalam Trinitas. Mengabaikan interaksi nyata antara pribadi, misal Yesus berdoa kepada Bapa, Lukas 22 ayat 42. Trinitas bukan urutan, melainkan hubungan kekal antar pribadi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus selalu hadir bersamaan, dan memiliki peran berbeda tapi tetap satu Allah sejati. 5. Analogi, dengan hati-hati. Analogi bisa membantu, tapi selalu ingat keterbatasannya. Matahari, inti, esensi, cahaya, Yesus, panas, Roh Kudus. Air, es, cair, uap, satu zat tapi tiga bentuk. Catatan, semua analogi cenderung menyesatkan jika dibawa terlalu jauh. Trinitas tetap misteri ilahi, bukan sepenuhnya dimengerti manusia. 1 Korintus 2 ayat 11. 6. Kesimpulan. Bagaimana menjelaskan Trinitas tanpa tersesat? Tegaskan satu Allah, monoteisme. Jelaskan tiga pribadi berbeda tapi satu substansi. Gunakan contoh Alkitab, Yesus berdoa kepada Bapa, Roh Kudus berbicara kepada Rasul. Hindari mengatakan Allah hanya tampil sebagai tiga bentuk. Akui ini misteri yang diterima dalam iman, namun logis dalam relasi dan peran.